Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, Bu Kepala Sekolah, terutama yang saya hormati, di sini saya minta waktunya sedikit untuk menyampaikan rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah, peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran mendalam di SD Negeri 15 Butuh melalui model pembimbingan terprogram. Nah, kegiatan rancangan itu dilatar belakangi karena rendahnya kualitas pembelajaran berdasarkan rapat pendidikan. Alhamdulillah memang naik di literasi dan numerasi, tetapi kita sangat rendah di bagian ini adalah rapat pendidikan kita tahun 2025. Ada rekomendasi prioritas yang paling rendah itu karakter sama kemampuan iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran. Nah, untuk menentukan rapor pendidikan itu salah satunya pertama ANBK, yang kedua pengisian sulinjar, dan ketiga keaktifan Bapak dan Ibu guru dalam mengerjakan atau menyelesaikan PNM itu dulu. Tapi sekarang keaktifan Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan di ruang GTK. Jadi itu juga berpengaruh pada rapor pendidikan kita. Semakin sering kita membuka ruang GTK kita, apalagi pelatihan yang ada di situ, maka semakin tinggi juga nilai rapor pendidikan kita. Nah, satu lagi di rapor pendidikan, di bagian ini rekom prioritas berarti memang yang harus dikembangkan kualitas pembelajaran. Ternyata yang harus diperbaiki adalah praktik pembelajarannya yang kurang interaktif. Berarti dalam pengisian baik itu di ANBK atau di Sulinjar kan ada anak tuh nggak cuma literasi numerasi, di soal-soal terakhir kan ada tuh situasi sekolah, apakah dia merasa sering ada bullying di sekolah atau gurunya kurang interaktif dalam mengajar, itu kita ternyata ada juga isinya, dan di situ kita nilai di rapor pendidikan kita cukup rendah. Jadi dalam pengisian ANBK ataupun Sulinjar, kualitas pembelajaran kita dinilai rendah karena pembelajarannya yang ada di kelas itu kurang interaktif, dan itu bisa jadi jawaban dari siswa ataupun kita sendiri yang memang dalam mengisi Sulinjarnya tidak sesuai dengan praktik pembelajaran. Jadi itu salah satu latar belakang saya mengangkat peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran mendalam. Ditambah lagi memang baru tahun ajaran ini proses belajar kita pakai tren terbaru dari Menteri Pendidikan, pembelajaran mendalam. Jadi semakin kuat kita untuk membuat contoh nih fase A, kelas 1, kelas 2 ya Bu ya. Nah, kelas 1, 2 kelas, nanti ada satu buat RPP MTK, satu buat RPP IPAS atau PKN contohnya. Nah, mereka saling berkolaborasi, nanti salah satunya kita tampilkan ke depan, kayak gini loh cara ngajarnya, ini loh medianya, ini LKPD-nya. Jadi kita dalam satu hari itu sudah menghasilkan 2 RPP satu kelas, saling tukaran aja. Dan kalau ada kekurangan itu nanti insya Allah bisa sama-sama kita bimbing mana yang salah, mana yang kurang. Insya Allah Bu Nuri juga siap ya Bu Nuri ya. Oke, jadi kalau bisa memang ada peningkatan dari komunitas belajar kita dalam peningkatan kualitas, baik itu dalam pembuatan RPP ataupun dalam mengajar di kelas. Selanjutnya izin ya Bu Ros, untuk supervisi memang alangkah baiknya selesai pelatihan ini baru kita mulai supervisi, karena biar tidak hancur nih kayak mana sih RPP pembelajaran mendalam. Nah, jadi bagaimana juga strateginya. Jadi seandainya ada kendala, Bu saya mau masuk ini kelas ini, tapi apa ini media yang cocok? Nah, di komunitas belajar itulah kita bahas, sehingga pada saat supervisi kita tidak ragu lagi, kita tidak bingung lagi. Jadi ada teman-teman yang saling membantu gitu ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau bisa mulai Sabtu ini kita persiapkan, jadi duduk bersama per fase, sama-sama kelas 1, sama-sama kelas 2, saling berkolaborasi. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana di sekolah kita. Nah, ini selanjutnya ada pohon. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira pilih pohon yang mana ini? Yang bawah. Yang ini ya, yang rendah ya. Oke. Ada pohon yang tumbuh tinggi, namun daunnya tak bisa ayomi. Ada pohon yang rendah, namun pohonnya lebat dan rindang untuk berteduh.
Ada manusia yang hanya mengejar prestasi tinggi namun kurang bermanfaat. Ada yang prestasinya biasa-biasa saja namun sangat bermanfaat bagi sekitarnya. Itu yang kita harapkan di sekolah kita. Kita tidak mencari siapa yang terpintar, siapa yang berkualitas, siapa yang paling jago, tapi kita mencari siapa yang bisa berkolaborasi dan saling membagi ilmu, tentunya untuk memajukan tidak hanya kelas kita, tapi seluruh siswa kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, terima kasih. Yang paling bagus tentu yang rendah, walaupun rendah tapi dia bisa mengayomi. Oke, mana lagi? Pendekatan design thinking, empati, guru mengidentifikasi tantangan pembelajaran via diskusi langsung. Define, merumuskan masalah seperti rendahnya keterlibatan siswa. Ide, berkolaborasi menghasilkan ide, misalnya pembelajaran berbasis proyek. Prototype, merancang pembelajaran baru secara berkelompok atau per fase. Mengevaluasi melalui umpan balik siswa dan observasi. Jadi kita tidak hanya belajar di komunitas belajar, tapi ada evaluasinya. Apakah ini benar-benar berjalan dengan baik? Apakah memang harus dievaluasi untuk kegiatan berikutnya? Oke, demikian yang ingin saya sampaikan.